Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suratno, NIM 056, mahasiswa semester 4 Institut Agama Islam Negeri Salatiga, jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menyampaikan ontologi, epistemologi, dan aksiologi peserta didik untuk memenuhi tugas filsafat pendidikan Islam. Baik teman-teman sekalian, yang pertama itu adalah ontologi peserta didik. Ontologi itu apa? Ontologi adalah perkataannya dulu bahwa ontologi itu berasal dari bahasa Yunani. Yang pertama itu onto, yang berarti ada atau keberadaan, sedangkan logos itu adalah teori atau pengetahuan. Onto itu juga dapat dimaknai sebagai hakikat atau kebenaran. Terus peserta didik itu apa? Peserta didik itu adalah seseorang yang sedang tumbuh dan berkembang untuk mencapai fitrahnya sebagai manusia. Nah, dalam tumbuh dan berkembang itu, sejatinya itu adalah untuk mendekatkan diri kepada sang penciptanya. Maka diperlukanlah sebuah proses. Proses itu dinamakan belajar. Jadi hakikat dari peserta didik itu adalah dia adalah seseorang yang sedang tumbuh dan berkembang untuk memenuhi fitrahnya. Fitrahnya itu mendekatkan diri kepada Allah. Atau juga dapat dikatakan fitrahnya manusia itu sebagai khalifah di muka bumi, seperti yang dicantumkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Yang kedua adalah epistemologi peserta didik. Epistemologi itu secara sederhana dapat diartikan juga sebagai cara mendapatkan ilmu. Bagaimana caranya? Yang pertama itu bisa melalui indera, panca indera, yang dimana itu secara umum itu ada 5. Kemudian menggunakan akal, dan yang terakhir itu adalah menggunakan hati. Peserta didik dalam ontologi hakikatnya tadi disabdakan adalah seseorang yang sedang tumbuh dan berkembang untuk memenuhi fitrahnya sebagai manusia. Nah, bagaimana caranya untuk menjadi itu? Maka diperlukan cara-cara. Yang pertama, menurut beberapa teori itu adalah menggunakan cara empiris. Cara empiris itu adalah berdasarkan pengalaman. Jadi pengalaman itu dapat dibuktikan secara skeptif, kemudian menggunakan rasionalisme atau dengan akal. Dengan apa kita membuktikan rasional tersebut? Yaitu dengan cara sikap kritis. Kemudian yang ketiga adalah dengan positivisme. Positivisme itu adalah pengandaian. Jadi epistemologi peserta didik itu dapat memperoleh ilmu atau dapat dalam tahapan belajarnya itu dengan secara 3 tahapan. Yang pertama itu menggunakan indera, menggunakan hati, dan menggunakan akal. Kemudian yang terakhir adalah aksiologi peserta didik. Aksiologi itu secara sederhananya adalah nilai tentang ilmu tersebut. Bagaimana tentang aksiologi peserta didik? Saya akan mencoba menghubungkannya dari epistemologi tadi, bahwa epistemologi itu cara mendapatkannya itu menggunakan 3 cara, yaitu dengan indera, dengan hati, dan dengan akal. Bagaimana hubungannya dengan nilai? Yang pertama itu bahwa peserta didik itu harus memiliki hati yang bersih. Artinya apa? Ketika hatinya bersih, maka akalnya itu juga akan mendukung. Ketika hatinya bersih, akalnya akan mendukung, dan inderanya pun akan bekerja dengan baik, sehingga hati itu dapat memfilter indera, sehingga akan tercipta perilaku-perilaku yang positif seperti kejujuran, seperti etika, dan lain-lain. Itu saya mencoba menghubungkannya konsep dari aksiologi dan epistemologi. Baiklah teman-teman, itu tadi beberapa penyampaian dari saya. Kemudian saya akan mencoba menyimpulkan dari sedikit yang saya sampaikan. Entah yang saya sampaikan tadi benar secara teori, entah itu salah, tapi saya akan mencoba menyimpulkan berdasarkan pendapat saya. Jadi ontologi, epistemologi, dan aksiologi filsafat pendidikan Islam kaitannya dengan peserta didik adalah bahwa hakikatnya manusia itu diciptakan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai khalifah di muka bumi, sehingga kita harus memanfaatkan dan mengelola bumi itu secara baik-baiknya. Kemudian peserta didik itu adalah sebagai seseorang yang sedang tumbuh dan berkembang untuk mencapai fitrahnya yang tadi. Kemudian caranya seperti apa? Itu dapat menggunakan tiga komponen dalam tubuh kita, yaitu ada panca indera, kemudian yang kedua adalah hati atau intuisi, dan kemudian adalah rasio atau pikiran. Dalam rangka belajar itu harus terjaga ketiganya itu dari hal-hal yang mudarat, misal bahwa hati itu harus bersih, dan pikiran itu harus jernih, dan panca indera itu harus bersih, sehingga ketiga itu sangat erat kaitannya dalam mencari ilmu bagi peserta. Akhir adalah bahwa 3
komponen filsafat tadi atau landasan filsafat tadi perlu dipahami bagi seorang peserta didik, dan ketika komponen tersebut sangat berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.